Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang memecahkan masalah terkait penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh yang pertama, Ana memiliki sebuah pita sepanjang 8/9 meter. Pita itu dipotong menjadi dua bagian. Bagian yang satu sepanjang 2/9 meter. Panjang yang lain adalah titik-titik meter. Untuk soal seperti ini, terlebih dahulu kita lihat apa yang diketahui. Nah, yang pertama, pita Ana sebelum dipotong yaitu 8/9 meter. Pita tersebut dipotong menjadi dua bagian. Potongan yang pertama itu sepanjang 2/9 meter. Selanjutnya kita akan mencari potongan kedua pita tersebut itu berapa meter. 8/9 dikurang 2/9. Di sini kita menggunakan tanda kurang karena kita ingin mengetahui sisa panjang pita berikutnya. Kita lihat soalnya, penyebutnya ternyata sudah sama. Berarti kita tinggal mengurangkannya saja, yaitu 8/9 dikurang 2/9 sama dengan 6/9. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di musim kemarau, Pak Rudi hanya menanam jagung seluas 2/5 hektar, kedelai 1/4 hektar, dan kacang hijau 2/4 hektar. Luas tanah Pak Rudi yang ditanami jagung, kedelai, dan kacang hijau adalah titik-titik hektar. Untuk penyelesaiannya, kita pertama menuliskan apa saja yang diketahui. Yang pertama, tanaman jagung seluas 2/5 hektar, tanaman kedelai 1/4 hektar, dan tanaman kacang hijau 2/4 hektar. Kita lihat yang ditanyakan adalah luas tanah Pak Rudi yang ditanami tanaman tersebut. Berarti kita tinggal menjumlahkannya. 2/5 ditambah 1/4 ditambah 2/4. Kita lihat penyebutnya belum sama. Berarti kita mencari KPK-nya terlebih dahulu. Dengan cara kita lihat kelipatan dari angka 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Untuk kelipatan 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Ternyata kelipatan terkecil dari 5 dan 4 adalah 20. Nah, setelah kita menemukan kelipatannya, maka selanjutnya untuk penyebut dari 3 pecahan tersebut adalah 20. Selanjutnya kita tinggal mencari pembilang dari masing-masing pecahan tersebut dengan cara 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. Kemudian kita kalikan dengan 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. Di sini Ustazah menggunakan cara lain untuk menyamakan penyebut yang berbeda agar anak-anak Ustazah lebih paham lagi terkait menyamakan penyebut yang berbeda. Berikutnya, 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Selanjutnya pecahan ketiga, 20 dibagi 4 sama dengan 5.
dikali 2 sama dengan 10. Untuk menyamakan penyebut, ada beberapa cara. Tinggal anak-anak mau menggunakan cara yang mana, asal penyebut yang berbeda berubah menjadi penyebut yang sama. Kita sudah memperoleh 8/20 ditambah 5/20 ditambah 10/20. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan. 8 ditambah 5 ditambah 10/20 sama dengan 23/20. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Kita lanjut ke soal yang ketiga. Bu Dia membeli kancing baju 0,5 pak. Di rumah, Bu Dia masih mempunyai 1,6 pak kancing baju. Banyak kancing baju Bu Dia adalah titik-titik. Penyelesaiannya, kita tuliskan apa aja yang diketahui terlebih dahulu. Bu Dia membeli kancing baju sebanyak 0,5 pak. Yang ada di rumah 1,6 pak. Kita lihat kembali, yang ditanyakan adalah banyak kancing baju Bu Dia. Berarti kita jumlahkan ya. 0,5 ditambah 1,6. Ingat, penulisan penjumlahan pecahan desimal kita urutkan sesuai dengan nilai tempatnya dan tanda koma disejajarkan. Setelah itu tinggal kita jumlahkan. 5 ditambah 6 sama dengan 11. Kita tulis angka 1 dan kita simpan angka 1-nya lagi. 1 ditambah 0 sama dengan 1, ditambah 1 sama dengan 2. Ingat, penulisan tanda koma tetap kita tuliskan dan diluruskan. Maka kita peroleh banyak kancing Bu Dia adalah 2,1. Soal yang terakhir. Antin memiliki pita berwarna merah sepanjang 31/4 meter dan warna hijau 21/2 meter. Panjang pita Antin seluruhnya adalah, ingat, langkah pertama kita menuliskan apa yang diketahui terlebih dahulu. Pita merah sepanjang 31/4 meter dan pita hijau sepanjang 21/2 meter. Pada soal tersebut menggunakan pecahan campuran. Ingat, untuk pecahan campuran, terlebih dahulu kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Yang pertama, 3 1/4 kita ubah ke bentuk pecahan biasa dengan cara 3 dikali 4 ditambah 1/4. 3 dikali 4 sama dengan 12, ditambah 1 sama dengan 13. Jadi bentuk pecahan biasanya adalah 13/4. Yang kedua, 2 1/2 kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 2 dikali 2 ditambah 1/2. 2 dikali 2 sama dengan 4, ditambah 1 sama dengan 5. Jadi bentuk pecahan biasanya adalah 5/2. Setelah diubah ke bentuk pecahan biasa, kita lihat penyebutnya. Ternyata penyebutnya belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu. Kelipatan dari 4 dan 2 adalah kelipatan 4, 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kelipatan 2, 2, 4, 6, 8. Nah, kita lihat kelipatan yang paling terkecil adalah 4. Jadi kita dapatkan
Kelipatan dari 4 dan 2 adalah 4. Jadi penyebutnya adalah 4. Kita tinggal mengetahui pembilangnya berapa. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Kemudian kita kalikan dengan 13. 1 dikali 13 sama dengan 13. Berikutnya 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian kita kalikan 5. 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Bentuk pecahannya adalah 13/4 ditambah 10/4. Langkah selanjutnya tinggal kita jumlahkan. 13/4 ditambah 10/4 sama dengan 23/4. Nah, selanjutnya di sini kita akan merubahnya ke bentuk pecahan campuran dengan cara kita bagi 23 dibagi 4. Kita cari 4 dikali berapa yang menghasilkan 23 atau mendekati 23. Nah, ternyata kita dapatkan 5 dikali 4 sama dengan 20. Perkalian tersebut yang mendekati angka 23. Selanjutnya tinggal kita kurangkan. 23 dikurang 20 sama dengan 3. Jadi kita dapat tuliskan bentuk pecahan campurannya adalah 5/3/4. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita jumlahkan 5 dikali 4 sama dengan 20 ditambah 3 hasilnya adalah 23/4. Bagaimana anak-anak? Ketika belum difahami, video pembelajaran boleh ditonton ulang atau bisa ditanyakan langsung ke ustazah. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.